Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Putri Kinasih dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi keseimbangan pengaruh pajak dan subsidi keseimbangan pasar. Pengaruh pajak. Adanya pajak dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Contoh, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 kurang Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3 terhadap produk ini mengenakan pajak sebesar 3 SMO per unit. A. Berapa harga jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? B. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen? C. Berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen? D. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Penyelesaiannya: A. Keseimbangan pasar sebelum kena pajak. PD sama dengan PS 15 kurang Q sama dengan 0,5 Q plus 3. 15 kurang 3 sama dengan 0,5 Q plus Q. Q sama dengan 8. PE sama dengan 7. ME 8,7. Keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak. P sama dengan 0,5 Q plus 3 plus 3. P sama dengan 0,5 Q plus 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak PD sama dengan PST. B. Besar pajak per unit yang ditanggung konsumen sebesar selisih harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu 9 kurang 7 sama dengan 2 per unit. C. Besar pajak per unit ditanggung produsen sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 kurang 2 sama dengan 1 per unit. D. Besar penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah perkalian tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak, yaitu 3 kali 6 sama dengan 18. Selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang yang menyebabkan produsen menurun harga jual barang tersebut sebesar subsidi per unit, sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS sama dengan FQ kurang S, QS sama dengan FP plus S. Contoh, diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. QD sama dengan 11 kurang P dan QS sama dengan min 4 plus 2P. Kepada produsen, pemerintah memberikan subsidi transfer sebesar TR sama dengan 1 per unit barang. Pertama, carilah keseimbangan harga dan kuantitas di pasar sebelum dan sesudah subsidi. Kedua, gambarkan perubahan akibat subsidi tersebut. Ketiga, berapa tarif subsidi yang dinikmati konsumen. Keempat, berapa tarif subsidi yang dinikmati produsen. 5, berapa total subsidi yang ditanggung pemerintah. 6, berapa total subsidi yang dinikmati konsumen. 7, berapa total subsidi yang dinikmati produsen. Solusi market equilibrium sebelum subsidi. 11 kurang P sama dengan min 4 plus 2P. P sama dengan 5, Q sama dengan 6. B. Market equilibrium setelah subsidi. 11 sama dengan QD sama dengan 2 plus 1 per 2Q min 1. C. Tarif subsidi yang dinikmati konsumen. TRK sama dengan 5 min 4,33 sama dengan 0,07. D. Tarif subsidi yang dinikmati produsen sama dengan 0,33. Total subsidi yang ditanggung pemerintah adalah 6,67. Total subsidi yang dinikmati konsumen adalah 4,47. Total subsidi yang dinikmati produsen adalah 2,20. Pertanyaannya, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurang Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 terhadap barang yang diproduksi, harga keseimbangan setelah subsidi yang tercipta di pasar adalah